Coret 3 angka dari belakang. Sisanya 29. Siapa yang paling dekat dengan 29? Ternyata 27. Dari mana asalnya? 3 pangkat 3. Berarti kita tulis di sini 3 tanpa pangkatnya. Satuannya berakhiran angka 1. Berarti masuk poin yang A. Satuannya sama. Ya, berarti 31. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang bilangan akar pangkat 3. Namun sebelumnya Anda harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Materi ini tidak akan lepas dari bilangan pangkat 3 itu sendiri, ya, karena memang akar pangkat 3 pasti berhubungan dengan bilangan pangkat 3. Bentuk umum dari bilangan pangkat 3 bisa ditulis A pangkat 3, yang artinya A kali A sebanyak 3 kali. Kalau saya tulis 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Bukan ditambah ya, tapi dikalikan. Kalau ada 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. Kalau ada 7 pangkat 3 itu berarti 7 kali 7 kali 7 dan seterusnya. Nah, bilangan pangkat 3 yang ingin saya tuliskan di sini adalah mulai dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya sampai 10 pangkat 3. Karena biasanya ya, akar pangkat 3 yang sering dimunculkan pada soal mengacu pada basis ini, basic ini ya. 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Berapakah nilai dari 1 pangkat 3? Ingat ya, 1 pangkat 3 itu artinya 1 kali 1 kali 1. Nilainya adalah 1. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ya, begitu seterusnya. 4 pangkat 3 nilainya 64. 5 pangkat 3 nilainya 125, 6 pangkat 3 nilainya 216, 7 pangkat 3 nilainya 343, 8 pangkat 3 nilainya 512, 9 pangkat 3 nilainya 729, dan yang terakhir 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ini yang biasanya kita gunakan. Kenapa kok kita bahas bilangan pangkat 3? Ya, walaupun materinya tentang akar pangkat 3 dari sebuah bilangan, ya, pasti ada kaitannya dengan bilangan pangkat 3. Maka ini saya jadikan sebagai kunci puluhan untuk menjawab soal akar pangkat 3. Kemudian kunci satuannya ada 3 bagian. Poin A 1, 4, 5, 6, 9. Poin B 2 teman 8. Poin C 3 teman 7. Saya akan jelaskan maksud dari poin A, B, C, termasuk di sini ada kata teman ya. Keterangannya adalah jika nanti Anda mendapati sebuah soal akar pangkat 3 dari sebuah bilangan yang angka satuannya atau angka paling akhir, yang paling belakang, itu berakhiran 1. Nah, ini ada keterangannya. Jawaban satuannya sama dengan soalnya. Jadi kalau seandainya soalnya 1 belakangnya berarti jawabannya juga 1. Kalau 4, jawabannya juga 4 belakangnya. 5, 5, 6, 6, 9, 9. Kemudian untuk memahami poin B ini tertulis 2 teman 8. Artinya kalau seandainya ya Anda mendapati sebuah soal akar pangkat 3 dari sebuah bilangan yang akhirannya ya atau satuannya 2, maka jawabannya temannya. Berapa? 8. Makanya saya tulis di sini jawaban satuannya adalah temannya. Jadi kalau soalnya 8 berarti temannya 2 jawabannya. Nah, begitu sebaliknya. Begitu juga dengan poin C. Jadi jawaban satuannya adalah temannya. Jadi kalau soalnya satuannya 3 berarti jawabannya satuannya 7 ya, karena temannya ya. Ini berlaku berkebalikan, teman-teman sekalian ya. Nah, kunci puluhan dan kunci satuan ini ya sangat urgent untuk dipahami ya untuk menentukan jawaban akar pangkat 3. Misalkan saya punya sebuah contoh akar pangkat 3 dari 1728. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil dari akar pangkat 3 ini? Nah, ada langkah-langkah yang harus Anda pahami. Yang pertama, coret 3 digit angka dari belakang. Oke, kita coret ya. 1, 2, 3 kita coret terlebih dahulu ya. Kemudian, langkah kedua, lihat kunci puluhan. Oke, ini kunci puluhannya ya. Oke, kita lihat apa petunjuknya. Pilih bilangan yang dipangkatkan 3
dan hasilnya mendekati atau sama dengan sisa bilangan yang tidak dicoret. Kita lihat di sini, sisa bilangan yang tidak dicoret adalah 1. Kita diminta pilih bilangan yang dipangkatkan 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 1. Bilangan pangkat 3 ya, yang hasilnya 1. Ya berarti 1 pangkat 3 kita tulis di sini 1. Jadi 1 pangkat 3 itu kita tulis di sini tanpa pangkatnya ya, cukup satunya saja ya. Kemudian langkah ketiga, lihat satuan pada soal. Satuannya berakhiran ke 8 ya. Kemudian petunjuknya, lalu pilih kunci satuan yang sesuai. Ingat ya, ini kunci satuannya. Jika nanti satuannya itu adalah 8, maka jawabannya adalah temannya. Siapa temannya? 2. Berarti jawabannya di sini satuannya adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 12. Oke. Baik, tahan dulu ya teman-teman sekalian, saya akan jelaskan ulang untuk contoh yang lain. Jadi langkahnya ini harus Anda pahami ya. Nomor berikutnya, akar pangkat 3 dari 2744. Kita ikuti saja ini, langkah ini ya. Coret 3 digit angka dari belakang. Oke, kita coret ya, 3 digit angka ini. Kemudian langkah kedua, lihat kunci puluhannya. Oke, kita lihat kunci puluhannya di sini, bilangan pangkat 3 ya. Petunjuknya, pilih bilangan yang dipangkatkan 3 dan hasilnya mendekati atau sama dengan sisa bilangan yang tidak dicoret. Nah ini. Jadi sisa bilangan dari yang tidak dicoret kan 2. Nah, sisanya kan 2. Pilih bilangan yang dipangkatkan 3 dan hasilnya mendekati atau sama dengan 2. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. Nah, ternyata di sini kita nggak boleh memilih 2 pangkat 3 karena hasilnya 8. Sudah lebih. Yang betul yang mendekati, yaitu 1 pangkat 3. Berapa hasilnya? 1. Berarti 1 kita tulis di sini. Kemudian langkah ketiga, lihat satuan pada soal. Satuannya berakhiran angka 4. Nah, berarti masuk kunci A. Apa kunci A itu keterangannya? Jawaban satuannya sama. Oh, berarti kalau satuannya berakhiran 4, ya, sesuai dengan petunjuk kunci satuan, berarti juga 4. Jadi kalau seandainya 5, 5. Kalau 6, 6. Kalau 9, 9. Begitu selanjutnya. Sehingga hasilnya adalah 14. Nomor berikutnya, akar pangkat 3 dari 5832. Ya, kita coret 3 digit angka dari belakang. Oke, sisa angka yang tidak dicoret kan 5. Langkah kedua, pilih bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya mendekati atau sama dengan 5. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. Nah, kita tidak boleh lagi memilih 8 ini karena 2 pangkat 3 kan lebih hasilnya, yaitu 8 ya. Berarti yang kita pilih adalah 1 pangkat 3 ya. Kenapa? Karena 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1 mendekati 5. Jadi yang kita tulis adalah jawaban yang sini ya, yang sebelah kiri ini ya. Berarti 1 kita tulis di sini. Kemudian kita lihat petunjuk selanjutnya. Lihat satuan pada soal. Satuannya angka 2. Pilih kunci satuan yang sesuai. Kalau satuannya 2, berarti jawabannya adalah temannya. Berapa? 8. Berarti kita tulis di sini. Sehingga hasilnya adalah 18. Nah, gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Oke, kalau belum bisa, nggak apa-apa. Pelan-pelan terlebih dahulu pahami ya. Saya ulangi ya untuk contoh yang lain. Akar pangkat 3 dari 2197 ya, kita coret ya 3 angka dari belakang. Oke, di sini yang tidak kita coret kan ada satu bilangan, satu angka. Ya, yaitu angka 2. Kita lihat di sini kunci satuannya, bilangan pangkat 3 yang mendekati 2 adalah 1 pangkat 3. Nilainya 1. Kenapa kok kita tidak memilih 2 pangkat 3? Karena di sini hasilnya 8. Jadi ini untuk cek ya jawaban. Nah, siapa yang benar? Yang kita ambil yang ini. Nah, yang diambil yang sebelah kiri ini yang berpangkat 3 ya. Saya ulangi ya. Pilih bilangan yang dipangkatkan 3 dan hasilnya mendekati 2. Berarti 1 kita ambil. Kita tulis 1 di sini. Langkah ketiga, lihat satuan pada soal. Oke, satuannya 7. Lalu pilih kunci satuan yang sesuai. Ini ya. Sekarang kita lihat di sini kunci satuan. Satuan soal 7 berarti jawabannya temannya, yaitu 3. Sehingga hasilnya 13. Lanjut ya. Akar pangkat 3 dari 54.872. Coret 3 angka dari belakang. Sisa 54. Pilih bilangan pangkat 3 pilih bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya mendekati 54. Ternyata yang mendekati adalah 27. Dari mana asalnya? Dari 3. Berarti yang kita ambil di sini adalah yang 3. 27 ini hanya untuk ngecek dia mendekati ya atau lebih ya di sini. Berarti yang kita ambil adalah 3. Ingat ini
Ada keterangan ambil ya, berarti kita ambil 3 di sini. Kemudian langkah ketiga, lihat satuan pada soal ya. Satuan pada soal di sini adalah 2. Kemudian pilih kunci yang sesuai. Kalau satuannya 2, berarti jawabannya temannya. Berapa? 8. Sehingga hasilnya 38 teman-teman sekalian ya. Berikutnya contoh yang lain. Akar pangkat 3 dari 19.683. Coret 3 angka dari belakang ya sesuai dengan petunjuknya. Lihat kunci puluhannya, pilih bilangan yang dipangkatkan 3, hasilnya mendekati 19 ya. Ternyata yang mendekati adalah 8 ya, bukan 27. Kalau 27 lebih ya. Yang mendekati 19 adalah 8. Dari mana asalnya? 2. Berarti yang kita ambil adalah yang 2 sebagai jawabannya ya. Karena 8 hanya untuk ngecek dia mendekati atau lebih. Kemudian langkah ketiga, lihat satuan pada soal. Satuan pada soal berakhiran angka 3. Ingat ya, pilih kunci yang sesuai ya. Di sini kalau seandainya satuannya itu 3, berarti jawabannya adalah 7 ya. Sehingga hasil akhir dari akar pangkat 3 19.683 ini adalah 27. Contoh yang lain, akar pangkat 3 dari 3.375. Coret 3 angka ya di sini. Tersisa 3. Siapa yang paling dekat ini? Oh, ternyata yang paling dekat 1. Dari mana asalnya? Nah, asalnya yang kita ambil. Oh, ternyata di 1 pangkat 3. Berarti kita ambil 1, pangkatnya nggak usah. Kita lihat angka satuan pada soal ya, ternyata 5, berarti masuk poin A. Jadi jawabannya juga pasti 5. Jadi kalau satuannya itu 1, berarti jawabannya juga 1. Kalau satuannya 4, ya berarti jawaban juga 4. Ingat kunci A, jawaban satuannya sama. Ini adalah contoh untuk mengerjakan akar pangkat 3 dengan kunci puluhan dan kunci satuan. Kita masuk ke contoh ya yang berikutnya. Ada 6 soal ya di sini. Langkahnya sudah saya hilangkan, berarti Anda harus memahami ya langkah-langkah tadi yang sudah saya tuliskan ya di sini. Nomor 1, coret 3 angka ya. Kemudian tersisa 4 kan? Lihat di sini, bilangan yang pangkat 3 yang hasilnya dekat kan 1. Kita nggak pilih 8 karena 8 lebih ya. 1 berasal dari 1 pangkat 3. Berarti yang kita ambil adalah 1 pangkat 3. Tulis ya di sini 1. Tanpa menulis pangkatnya lagi ya. Kemudian lihat angka satuannya. Angka satuannya 6, masuk kunci satuan yang A. Ya, di sini 6 ya. Berarti jawabannya satuannya sama. Berarti tulis 6. Jadi kalau 5 ya, 6 4 1 1 9 9. Nomor 2, coret 3 angka dari belakang. Kemudian di sini tersisa 12. Siapa yang paling dekat dengan 12? Ternyata 8. Dari mana asalnya? Dari 2. Berarti 2 yang kita tulis di sini. Kemudian di sini kita lihat angka satuannya 7. 7 temannya siapa? Ternyata temannya 3. Berarti kita tulis temannya di sini 3. Sehingga jawabannya 23. Nomor 3, kita coret 3 angka dari belakang ya, 74. Siapa yang paling dekat dengan 74? Ternyata 64 ya. Dari mana? Dari 4 pangkat 3. Kita ambil 4-nya tanpa pangkatnya. Kemudian kita lihat angka satuannya. Angka satuan 8 ya. Angka satuan 8 jawabannya berarti temannya yaitu 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 42. Paham ya teman-teman sekalian ya? Ikuti saja petunjuk-petunjuk yang saya tuliskan tadi ya. Nomor 4, coret 3 angka dari belakang. 103, siapa yang paling dekat? Nah, kita nggak boleh memilih yang lebih. Kan kalau kita pilih 125, kan lebih. Karena di sini 103, berarti kita pilih 64 lagi ya. Berasal dari mana? Berasal dari 4 pangkat 3. Kita tulis 4-nya di sini tanpa pangkatnya, kemudian lihat satuannya. Angka 3. 3 berarti jawabannya temennya. Berapa? 7. Berarti 47. Nomor 5, coret 3 angka. 13 sisanya. Siapa yang paling dekat dengan 13 di sini? Ternyata yang paling dekat adalah 8. Ya. Dari mana 8 itu? 2 pangkat 3. Berarti 2 kita tulis di sini tanpa pangkat 3-nya. Kemudian lihat angka satuannya. Berakhiran angka 4. 4 masuk kunci yang A. Jawaban satuannya sama, berarti kita tulis 4. Sehingga hasilnya 24. Nomor 6, ya. Coret 3 angka dari belakang. Sisanya 29. Siapa yang paling dekat dengan 29? Ternyata 27. Dari mana asalnya? 3 pangkat 3. Berarti kita tulis di sini 3 tanpa pangkatnya. Kemudian satuannya berakhiran angka 1. Berarti masuk poin yang A ya.
Apa itu pohon yang A? Jawaban satuannya sama, ya, berarti 31. Nah, ini adalah pembahasan tentang akar pangkat 3. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi Anda harus berlatih. Nah, untuk memudahkan, ya, menguatkan pemahaman Anda, saya ada 10 soal yang boleh Anda coba di rumah, ya, untuk dikerjakan sesuai dengan kunci puluhan dan kunci satuannya, serta lihat tadi urutan langkah-langkahnya. Semoga dengan bantuan video ini semakin memantapkan pemahaman Anda untuk mengerjakan bilangan akar pangkat 3. Terima kasih banyak bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ya untuk mendukung channel ini terus berkembang untuk membuat video-video yang lebih menyenangkan tentang belajar matematika. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.